Tentu Krisha langsung tersentuh mendengar ini. Dia bergetar. Dia teringat apa yang pernah dilakukan, apa yang pernah dijalani, dan dia tidak kuasa untuk membela diri. Tangannya berkata sendiri nanti, kakinya berkata sendiri. Kemudian melalui lagu itu almarhum Krisha mu'alaf, masuk Islam, dan insya Allah husnul khotimah, mati dalam keadaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa dinul haq al-Islam dan berjanji untuk memenangkan dinul haq itu meskipun orang kafir, orang musyrik, orang munafik tidak menyukainya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa manittabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita, manusia terbaik di dunia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan seluruh pengikutnya. Dan semoga kita semua termasuk pengikut Rasul yang tidak sekedar mengaku-ngaku pengikut Rasul, tetapi diakui oleh Rasul sebagai pengikutnya. Teman-teman angkringan dakwah, konco ngaji, pada tahun 80-an ada seorang penyanyi yang masuk dapur rekaman. Dia menyanyikan sebuah lagu, tetapi tidak sampai selesai, dia menangis. Dia tak kuasa menyelesaikan sebuah lagu itu. Siapa dia? Dia adalah almarhum Krisha. Yang menulis lagunya adalah Taufik Ismail. Waktu itu almarhum Krisha belum masuk Islam, masih non-muslim. Lagunya berjudul Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Jadi bercerita bahwa ada suatu masa, akan datang masa, tak ada suara, mulut dikunci, kemudian tangan berkata, kaki berkata. Kemudian singkat cerita, Krisha nangis tidak bisa menyelesaikan lagu tersebut. Kemudian almarhum Krisha menemui si penulis lagu, Taufik Ismail. Dia bertanya, lagu macam apa ini? Tentang apa? Aku sungguh tidak bisa menahan air mata, tidak bisa menyelesaikan lagu ini. Kemudian sang penulis lagu bercerita bahwa itu diambil dari ayat Al-Quran, Surat Yasin ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, pada hari ini, pada hari penghisapan ini, nakhtimu ala afwahihim, aku kunci, aku tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berkatalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksilah kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, atas apa yang dia kerjakan. Tentu Krisha langsung tersentuh mendengar ini. Dia bergetar. Dia teringat apa yang pernah dilakukan, apa yang pernah dijalani, dan dia tidak kuasa untuk membela diri. Tangannya berkata sendiri nanti, kakinya berkata sendiri. Kemudian melalui lagu itu almarhum Krisha mu'alaf, masuk Islam, dan insya Allah husnul khotimah, mati dalam keadaan Islam. Teman-teman konco ngaji, di dalam ayat tadi ada hal yang menarik, bahwa tangan kita berkata, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kita berkata, wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksilah kaki-kaki mereka. Allah memilih diksi wa tashhadu, dan bersaksi. Jadi kalau bersaksi itu salah atau tidak salah? Kalau di dalam pengadilan kemudian dihadirkan saksi, kemudian saksi menyampaikan kesaksiannya, pertanyaan saya, saksi itu tertuduh atau bukan? Saksi tentu saja bukan tertuduh. Jadi yang menarik, teman-teman yang dirahmati Allah, tangan dan kaki yang dimintai keterangan oleh Allah di hari penghisapan itu, mereka hanya saksi, bukan tertuduh. Nah, yang tertuduhnya siapa? Jika kita buka surat Al-Isra
ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, dan janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Ini belum menceritakan tentang kaitannya dengan ayat tadi. Tetapi di kalimat ini, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika, sungguh semua itu, kana anhu mas'ula, dimintai pertanggungjawaban. Jadi yang bertanggung jawab bukan tangan dan kaki. Tangan dan kaki hanya bersaksi. Yang bertanggung jawab apa? Telinga, pendengaran, mata, penglihatan, dan hati. Teman-teman yang dirahmati Allah, ketika Allah berfirman tentang hati, itu sesungguhnya tidak hanya hati seperti yang kita pikirkan. Biasanya kalau kita berkata, coba dipikirkan, aku pusing untuk memikirkannya, itu pegang kepala. Tapi kalau aku merasa sedih, itu yang dipegang dada. Tetapi ketika kita merasakan, itu realitasnya tidak di dada, tidak di jantung. Realitasnya perasaan itu ada di pikiran. Sebagai bukti demikian, orang yang takut pada ular, itu perasaan takut itu keluar karena di dalam pikirannya ada pemahaman bahwa ular itu berbisa. Jadi perasaan takut itu terbentuk karena pemikiran. Jadi perasaan dan pemikiran itu sebenarnya satu kesatuan. Anak kecil yang tidak memahami bahwa ular itu berbisa, dia tidak takut kepada ular. Atau sebaliknya, seorang pawang ular yang memiliki pemahaman yang lengkap tentang ular, ketika dia melihat ular, dia tidak takut. Karena ada pemahaman tertentu, dia bisa menjinakkan ular itu, bisa menangkap, dan lain sebagainya. Maka perasaan itu sesungguhnya menyatu dengan pemikiran. Maka kalau Allah berfirman tentang hati, itu sesungguhnya berfirman juga tentang pemikiran. Maka kita kembali kepada ayat tadi. Inna sam'a wal basara wal fuada. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, itulah yang dimintai pertanggungjawaban. Teman-teman yang dirahmati Allah, tangan dan kaki itu disebut sebagai jawarihul amal, perangkat amal. Sementara pendengaran, penglihatan, dan hati itu disebut sebagai jawarihul ilm, perangkat ilmu. Mengapa perangkat amal itu hanya dimintai kesaksian, sementara perangkat ilmu itu dimintai pertanggungjawaban? Karena sesungguhnya amal, tangan dan kaki, itu dikendalikan oleh pikiran. Maka yang bertanggung jawab sesungguhnya bukan tangan dan kaki, tetapi pikiran dan hati. Apa hubungannya dengan penglihatan dan pendengaran? Penglihatan dan pendengaran itu adalah input atas pemikiran. Orang menginput pemikirannya melalui penglihatan, membaca misalnya. Orang menginput pemikirannya melalui pendengaran, menyimak kajian misalnya. Maka apa yang didengar, apa yang dibaca, itu masuk menjadi pikiran. Kemudian dari pikiran itu mengendalikan amal. Maka pikiran, perasaan, penglihatan, pendengaran, itulah yang dimintai pertanggungjawaban. Kemudian saya hubungkan dengan surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jins wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am balhum adall. Ulaika humul ghafilun. Walaqad dzara'na li jahannama, sungguh akan aku penuhi neraka jahanam, katsiran minal jins wal ins, dengan manusia dan jin. Lahum qulubun, ini keluar lagi kata hati, mereka diberi hati, la yafqahuna biha, tetapi hati itu tidak digunakan untuk memahami biha, memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, mereka diberi mata tetapi tidak digunakan untuk melihat, membaca ilmu-ilmu dari Allah. Walahum adanun, mereka juga diberi pendengaran, la yasma'una biha, tetapi tidak digunakan untuk menyimak ilmu-ilmu ayat-ayat dari Allah. Maka orang-orang yang sudah diberi akal,
penglihatan dan pendengaran, tetapi tidak digunakan untuk memahami ilmu-ilmu dari Allah, Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian mengendalikan perbuatan mereka, maka Allah katakan seperti di sini, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Kenapa seperti binatang ternak? Mari kita lihat. Seekor ayam jago melihat ayam betina langsung ditubruk, langsung ditabrak tanpa melalui akad nikah. Maka kalau manusia juga melakukan hal yang sama, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adol, tetapi lebih hina dari binatang ternak. Teman-teman yang dirahmati Allah, jika binatang ternak itu tidak menggunakan akalnya, itu wajar karena dia tidak diberi akal oleh Allah. Tapi kalau manusia sudah diberi akal tetapi tidak digunakan, maka dia lebih hina dari binatang. Tetapi di saat yang lain, ketika manusia itu menggunakan akalnya untuk memahami perintah Allah, larangan-larangan Allah, kemudian dia mematuhinya, maka dia lebih mulia dari malaikat. Ketika Allah bercerita tentang penciptaan manusia, Al-Baqarah 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian selanjutnya Allah perintahkan kepada para malaikat, usjudu li Adama, sujudlah kalian semua kepada Adam, wahai malaikat. Fasajatu, maka kemudian mereka semua malaikat itu sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Ini menunjukkan bahwa ketika manusia itu diberi akal dan akalnya digunakan untuk memahami ayat-ayatnya, maka manusia itu lebih mulia dari malaikat. Ketika kita masuk surga, yang membukakan pintu malaikat, yang melayani malaikat. Tetapi sebaliknya, ketika tidak digunakan akal itu untuk memahami ayat-ayat Allah, bahkan mereka lebih hina dari binatang. Ketika dimasukkan ke neraka, malaikat pula yang akan menyiksanya. Jamaah yang dirahmati Allah, tentu ini bisa menjadi semangat bagi kita untuk terus menimba ilmu-ilmu Allah, dinul Islam. Kemudian ilmu-ilmu itu senantiasa kita gunakan untuk mengendalikan perbuatan-perbuatan kita, sehingga kita tidak seperti binatang ternak, dan bahkan lebih hina dari binatang ternak, tetapi kita bahkan layak dihormati oleh malaikat. Semoga bisa menginspirasi kita semua dan menjadikan kita lebih berilmu dan lebih taat lagi. Jika ada kekhilafan, kesalahan, itu datang dari saya sebagai manusia. Jika ada kebenaran, itu semata-mata datang dari Allah. Maka jangan lihat saya sebagai penyampainya, lihatlah Allah sumber kebenarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.